Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa 12 pemain film porno yang diproduksi di Jakarta Selatan. Para pemain yang dipanggil sebagai saksi tersebut mengaku merasa ditipu oleh tim produksi dan mendapat pemaksaan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa 12 orang pemain video porno. Ke-12 pemain yang berstatus saksi ini terdiri dari 8 pemeran wanita dan 4 pemeran pria. Para pemain mengaku ditipu oleh tim produksi film. Mereka dijanjikan untuk bermain web series dan film pendek biasa. Para pemain ini juga menyebut adanya unsur paksaan saat melakukan sebagian adegan film. Tanya berapa, Bang? Bang, 3 menit katanya, Bang. 3 menit, Bang. Bang, kata 3 menit. Dikit dong, Kak. Saya dikontak awalnya ini film web series. Ya saya tahu web series itu tayang di TV nasional gitu ya. Sampai di lokasi saya nggak tahu kalau main film kayak gini. Dan satu lagi, kita juga dibilang ini film legal, berbadan hukum, punya pengacara pribadi, saudara I ya. Dia bilang ini berbadan hukum, legal. Jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita sih kayak digiring, ini opininya ini legal. Lu nggak usah takut mainin film-film ini ya. Seperti itu sih. Pemeriksaannya berjalan lancar. Yang jelas saya menegaskan di sini, saya merasa jadi korban karena atas penipuan dari produser itu yang menjanjikan legal ternyata ilegal. Justru saya sebagai pemain di sini shock, kaget ini bisa menjadi perkara karena ya itu tersebut tadi produser menjanjikan legal ternyata ilegal. Itu saja. Terima kasih semua teman-teman. Aku kenalnya dari awalnya dia DM Instagram, terus nggak ada imingin apa-apa gitu. Tapi dia maksa. Aku ada cuma satu doang. Dia maksa. Saya gimana, Mbak? Dia maksa jadi ngechatnya itu ada 5 nomor yang berbeda gitu. Cuma dibayar 1 juta, Mbak. Aku juga awalnya nggak mau, tapi dia maksa banget Kak. Kebetulan ada beberapa temanku juga yang meranin. Aku nggak mau adegan yang terlalu vulgar. Kebetulan aku nggak ada adegan ciuman dan juga bersetubuh, nggak ada yang buka baju gitu untuk bersetubuhnya gitu. Dan itu cuman teknik kamera. Itu nggak ada skrip ya berarti? Nggak ada skrip kan. Jadi misalnya dia peragain gayanya dan aku disuruh ikutin, skripnya juga nggak ada sama sekali. Dia ngomong langsung disuruh praktekin. Kalau nggak dia marah. Tidak sesuai dengan segitu ya. Kak Meli tadi 1 juta, kakak berapa? Dari 1 juta sampai 2 juta. Satu film atau 1 hari? 1 hari. Kakak berapa film, Kak? Itu pembayaran pun Pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Tangerang Selatan, Banten nekat mencuri 2 pak telur di sebuah minimarket. Pelaku beralasan mencuri telur untuk memberi lauk makan ketiga anaknya. Ibu mau nanti saya belikan. Cuma saya butuh data. Ibu ini terus-menerus menangis di hadapan polisi usai terpergok mencuri 2 pak telur di sebuah minimarket di Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Wanita berumur 44 tahun ini beralasan mencuri telur karena tidak memiliki lauk makanan untuk anak-anaknya. Sementara sang suami hanya berprofesi sebagai ojek online yang penghasilannya tidak menentu. Uji anaknya berapa? 3. Belum ada sekolah? Iya. Sekolah di mana? Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya membebaskan ibu 3 anak ini karena unsur kemanusiaan. Namun polisi meminta agar pelaku tidak mengulang lagi perbuatannya. Polisi juga mengganti semua kerugian yang dialami pihak minimarket dengan membayarkan telur yang dicuri pelaku. Lakukan interogasi bahwa memang kebutuhan hidup hari ini dia tidak ada, beras tidak ada, dan dia nekat untuk ngutil telur. Alhamdulillah, saya perintahkan kepada babin kami dan perwira yang ada di TKP untuk menyelesaikan dan membayar semua biaya belanja yang dibutuhkan ibu-ibu. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi serupa karena dapat mencelakai diri sendiri dan merugikan orang lain. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional ibu kota terus merangkak naik. Kenaikan harga beras disebabkan musim kemarau panjang hingga menyebabkan petani gagal panen.
Hingga kini harga beras di sejumlah pasar tradisional Jakarta masih mengalami kenaikan. Beras kualitas rendah yang dijual hingga Rp10.000 per liter naik menjadi Rp10.500. Sementara harga beras premium naik dari sebelumnya, yaitu Rp11.500, kini menjadi Rp13.000 per liter. Agar tetap bisa berhemat, konsumen terpaksa mengurangi pembelian atau mencampur beras kualitas rendah dengan premium. Harapannya biasalah ibu-ibu rumah tangga yang kelas menengah bawah ya semua barang-barang itu udah harga-harga netral, normal, biar bisa dibagi-bagi gitu. Berkurang lagi itu gimana sih Bu? Konsumen ya pada protes, cuma namanya kita belanjanya adanya begitu daripada nggak ada barangnya. Itu pun stoknya nggak banyak, kita nggak berani. Paling sekarang 2 karung sehari, langganan aja. Menurut pedagang, kemarau panjang menjadi salah satu pemicu kenaikan harga beras. Kekeringan menyebabkan petani kesulitan air hingga membuat gagal panen. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, selain mempengaruhi pengeluaran keluarga, kenaikan harga beras juga mempengaruhi para pedagang makanan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Muhammad Suhilmi di salah satu warung makan Tegal di Jalan Wahid Hashim, Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang, Hilmi. Bagaimana dampak yang terjadi di warung makan, khususnya di tempat Anda melaporkan saat ini pasca gagal panen yang terjadi? Ya, selamat siang Baby, Gede, dan juga pemirsa. Memang sejak 3 bulan terakhir ini harga beras di Indonesia sudah melonjak tinggi. Bahkan di beberapa daerah ini sudah mencapai 30% kenaikan harganya. Dan untuk saat ini kami berada di salah satu warung nasi atau biasa disebut dengan warteg di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Juru kamera Zulkarnain akan menunjukkan bagaimana situasi ataupun suasana warteg Mbak Wari yang ada di Gondang Dia, Jakarta Pusat ini pada jam makan siang. Pada saat ini memang sudah ada beberapa pelanggan, 1-2 pelanggan untuk makan siang pada hari ini. Kemudian ada juga pelanggan yang membungkus makanannya. Dan memang di warteg Mbak Wari ini terdapat berbagai macam lauk pauk yang disediakan, mulai dari telur, kemudian ada juga ayam, ada juga ikan, semuanya komplit lah di sini. Dan memang untuk warteg Mbak Wari ini juga menyediakan beberapa menu lainnya. Kemudian tentunya ada nasi. Nah, untuk mengetahui apakah warteg Mbak Wari yang ada di Gondang Dia, Jakarta Pusat ini terdampak dengan kenaikan harga beras, nah kami sudah bersama dengan Ibu Wari, pemilik sekaligus pengelola dari warteg Mbak Wari. Selamat siang Ibu Wari. Ya, selamat siang. Ya, Ibu, ini kan harga beras saat ini sudah tinggi, Bu. Apakah terdampak dengan usaha Ibu ini, Bu? Ya, agak sedikit berdampak ya, karena berasnya mahal, terus pembeli juga kadang mintanya nasinya banyak. Kan kadang saya nyiasatin dikurangin gitu kan. Ada juga yang komplain, ada juga yang enggak gitu. Ya, saya sih mintanya sama pemerintah biar turun lagi lah, seperti semula gitu. Oke. Cara Ibu atau cara Ibu mensiasati dengan tingginya harga beras ini seperti apa? Apakah menaikkan harga atau mengurangi porsi, Ibu? Paling mengurangi porsi lah, lebih sedikit daripada sebelumnya. Biasanya kan banyak, agak dikurangin dikit gitu aja sih. Oke. Terima kasih banyak ya, Ibu Wari. Kita berharap harga beras akan kembali turun, Ibu ya. Ya, Gede, Baby, dan juga pemirsa, memang dalam kunjungan kerjanya ke Pasar Jatinegara kemarin, Presiden Joko Widodo menargetkan dalam 2 hingga 3 minggu ke depan harga beras akan kembali normal. Dan kita akan tunggu apakah target pemerintah tersebut akan tercapai. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilmi atas informasi Anda yang sangat menggiurkan sekali ya. Iya, Baby, udah ya. mau jam makan siang lagi kebetulan. Betul, Ya. kalau bahasa Inggrisnya mouth watering, tapi kalau kita bilang bikin ngiler. Bikin ngiler. Baik. Ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda masih ada informasi mengenai masih banyak informasi menarik lainnya ya, dan juga menemani Anda makan siang pada siang hari ini. Kami akan Tetaplah segera kembali di iNews.